Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Santi dari Pos Kelapa Gading akan memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak. Yuk, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerangkan hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang pernah dijanjikan untuk mendapatkan hadiah? Pasti semua anak-anak pernah ya. Nah, kalau sudah dapat janji begitu pasti anak-anak menanti-nantikan dong ya. Menunggu nih, kapan nih hadiahnya nih mau dikasih nih. Nah, anak-anak hari ini juga murid-murid Tuhan menerima janji dapat hadiah. Dari siapa? Dari Allah Bapa. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 1 ya. Anak-anak masih ingat? Belum lama ini kita merayakan hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan yang sudah mati menggantikan kita di kayu salib. Tuhan itu pada hari yang ketiga telah bangkit. Dan ia hidup anak-anak selama 40 hari. 40 hari Tuhan menyatakan dirinya kepada semua orang, murid-murid, dan juga orang banyak bahwa ia benar-benar hidup. Nah, satu hari waktu Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata demikian anak-anak di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Wah, Bapa menjanjikan sesuatu untuk mereka ya. Nah, apa janjinya itu ya anak-anak? Nah, di ayat yang ke-8, Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak, sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus terangkat ke sorga ya anak-anak. Dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Anak-anak bisa bayangkan waktu mereka lagi bersama-sama, Tuhan berkata demikian, tiba-tiba Tuhan terangkat ke sorga naik. Dan murid-muridnya bengong melihatnya anak-anak. Mereka masih terheran-heran. Loh kok Tuhannya naik ke atas. Dan tiba-tiba hilang ditutup oleh awan. Lalu mereka masih terbengong-bengong begitu. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat berdiri dekat mereka. Lalu malaikat ini berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, anak-anak, waktu mereka mendengar itu, mereka sukacita sekali. Lalu cepat-cepat mereka turun pergi ke Yerusalem. Mereka kan Tuhan Yesus bilang kan, mereka harus tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Sebab itu mereka cepat-cepat pergi ke sana ya. Nah, anak-anak, pada satu hari, di hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, mereka ada di satu tempat anak-anak. Tiba-tiba waktu mereka lagi berkumpul, mereka mendengarkan suara angin yang keras kan, meniup di dalam rumah itu. Lalu mereka semua terheran-heran karena
mereka melihat di atas kepala teman-teman mereka ada nyala api yang seperti lidah anak-anak. Nah, hinggap di atas kepala mereka. Tetapi waktu api itu ada di atas kepala, yang herannya itu rambut mereka nggak kebakar anak-anak. Ternyata setelah itu di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi anak-anak, Bapak berjanji kepada mereka bahwa Bapak akan mengirimkan seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mereka perlukan, karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan mereka akan segala apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka sebelumnya. Nah, anak-anak, benar, janji itu ditepati oleh Bapak. Pada hari Pentakosta, waktu mereka berkumpul, Bapa mengirimkan Roh Kudus kepada mereka semua. Masing-masing Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Dan pada saat itu mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, anak-anak. Sehingga orang-orang di Yerusalem yang pada saat itu sedang berkumpul, yang datang dari tempat-tempat lain, yaitu dari Parsia, dari Media, dari Elam, dari mana-mana, mereka boleh mendengar bahwa apa yang diajarkan oleh murid-murid itu bersaksi. Mereka bersaksi mengenai Tuhan Yesus dalam bahasa mereka masing-masing. Sehingga mereka mengerti, anak-anak, bahwa Tuhan Yesus yaitu Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini dan mati menggantikan kita orang-orang berdosa dan sudah bangkit di hari yang ketiga. Mereka jadi percaya, anak-anak. Lalu anak-anak masih ingat nggak Petrus? Iya, Pak Petrus yang dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Yaitu dia begitu ketakutan. Dia nggak mau orang lain kenal bahwa dia adalah murid Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus. Dia bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus karena dia takut sekali. Tetapi anak-anak, sejak Roh Kudus ada di dalam dia, Pak Petrus jadi berapi-api. Dia jadi berani bersaksi mengenai Tuhan. Lalu dia berkata kepada orang banyak itu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kita semua. Lalu orang-orang itu berkata, lalu apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, mereka semua yang mendengar khotbah Petrus memberikan diri mereka. Mereka bilang mereka mau percaya dan mereka mau dibaptis. Lalu mereka memberikan diri mereka dibaptis. Dan anak-anak, jumlah mereka begitu banyak. Ada 3.000 orang yang percaya pada hari itu, anak-anak. Wah, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak, orang-orang itu bersuka cita. Sejak itu mereka berdoa. Mereka berkumpul berdoa, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Mereka semangat sekali, anak-anak. Dan mereka bersaksi kepada sebanyak orang bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kita. Itu pekerjaan Roh Kudus, anak-anak. Roh Kudus yang menguatkan akan kita murid-muridnya, akan kita anak-anaknya, untuk bersaksi seperti yang Tuhan mau kita bersaksi dimanapun kita berada. Kita bisa bersaksi kepada teman kita di sekolah. Kita bisa bersaksi kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Kita bisa bersaksi kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, atau kepada mbak kita yang ada di rumah. Kita bersaksi kepada oma opa kita.
kita boleh bersaksi kepada siapapun. Ya anak-anak, seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Nah anak-anak, hari ini kita sukacita karena kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus penolong buat kita semua. Mari kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Roma 1 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya anak-anak, kita akan memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita orang yang percaya. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Dan kita semua mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus, biarlah Engkau menguatkan kami semua, agar kami boleh memberitakan Injil Tuhan kepada siapapun yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati.